Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi aritmatika sosial ya. Jadi aritmatika sosial ini materi kelas 7 semester 2. Di sini yang pertama kali kita bahas adalah tentang untung dan rugi. Nah, kita langsung masuk ke materinya tentang untung dan rugi. Jadi, untung dan rugi itu kita peroleh atau diperoleh saat kita membandingkan harga jual dengan harga beli. Jadi yang pertama, untung atau kita lambangkan dengan huruf U besar gitu ya, diperoleh saat harga jual atau lambangnya HJ itu nilainya lebih besar daripada harga beli atau HB. Jadi nilainya harga jual HJ ya lebih besar daripada harga beli. Maka kondisi seperti ini disebut sebagai kondisi yang untung. Nah, sehingga untuk menentukan nilai untung itu bisa diperoleh dengan cara harga jual dikurangi dengan harga beli atau HJ dikurang dengan HB. Nah, kondisi berikutnya yaitu rugi kebalikannya. Jadi kalau untung harga jualnya lebih besar, kalau rugi dan lambangnya R ya, nilai harga jual itu lebih kecil daripada harga beli. Jadi kalau kita tuliskan nilainya harga jual itu lebih kecil daripada harga beli, sehingga untuk menentukan rugi itu bisa dengan cara harga beli dikurangi harga jual karena harga belinya lebih gede ya, karena kan harga jualnya lebih kecil seperti itu. Nah, kita pahami lagi dengan contoh-contoh soal pada kehidupan sehari-hari. Misalkan contoh pertama ya, Bu Rani membeli gelang emas 8 gram ya seharga 10 juta. 1 tahun kemudian, karena akan merenovasi rumah, Bu Rani menjual gelang tersebut dengan harga 1.200.000 untuk setiap gramnya atau per gram. Jadi ini bukan harga total ya, masih harga per gramnya. Tentukan apakah kondisi tersebut Bu Rani akan untung atau rugi. Dan tentukan nilainya berapa jika untung atau rugi. Nah, untuk menentukan untung atau rugi, maka kita harus membandingkan dulu antara harga beli dengan harga jual. Yang 10 juta ini karena dia baru membeli ya, artinya dia adalah harga beli. Sehingga harga beli dapat kita tuliskan sebanyak 10 juta. Harga jualnya berapa? Di sini disebutkan bahwa gelangnya nanti dijual seharga 1.200.000 untuk setiap gramnya. Nah, Bu Rani kan memiliki 8 gram. Maka harga jualnya masih kita hitung dulu, yaitu harga jual sama dengan 8 dikalikan 1.200.000 atau diperoleh 9.600.000 rupiah. Nah, artinya dari sini terlihat bahwa nilainya harga beli yaitu 10 juta, harga jual adalah 9.600.000. Artinya harga belinya lebih besar karena harga beli nilainya lebih besar daripada harga jual, atau boleh kalian tulis gini juga boleh, HJ kurang dari HB. Gitu ya. Maka Bu Rani akan rugi karena harga belinya lebih kecil ya, atau harga belinya lebih besar, jadi harga jualnya lebih kecil. Nah, karena dia rugi, maka ditanyakan tentukan nilainya, nilai ruginya berapa, sehingga kita mencari nilai rugi. Rugi adalah harga beli dikurangkan dengan harga jual, sehingga nilai ruginya adalah 10 juta kita kurangkan dengan 9.600.000 ya, atau diperoleh nilai ruginya adalah sebesar 400.000. Nah, seperti ini menentukan kondisi suatu pertanyaan ya, apakah dia bernilai rugi ataupun untung. Jadi kamu bandingkan dulu antara harga beli dengan harga jual. Jika lebih gede harga beli, ya artinya dia rugi, ya kan? Jadi lebih gede harga beli itu artinya harga jualnya lebih rendah. Tapi kalau misalkan harga jualnya lebih tinggi, maka dia mengalami kondisi yang dinamakan untung. Nah, kita coba satu soal lagi. Nah, seperti ini. Pak Sarto, seorang penjual sate, setiap hari menghabiskan 700.000 untuk membeli bahan baku sate. Nah, artinya 700.000 ini menjadi harga belinya ya, atau harga awalnya. Jika Pak Sarto membuat 100 porsi dan dijual 10.000 per porsi.
Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian mencari harga jual artinya 100 ini perlu kalian kalikan dulu dengan 10.000. Tentukan apakah Pak Sarto akan untung atau rugi dan nilainya berapa. Nah, jadi kita daftar dulu ya. Harga beli dia menjadi 700.000 karena ini modal awalnya Pak Sarto. Kemudian harga jualnya berapa? Nah, harga jualnya karena dia membuat 100 porsi dan satu porsi dihargai 10.000, maka 100 ini kita kalikan dengan 10.000. Menjadi 1 juta. Nah, kelihatan ini kan ya, harga jualnya lebih gede. Jadi karena harga jual nilainya lebih besar daripada harga beli, maka Pak Sarto untung. Nah, untungnya berapa? Untung tadi cara mencarinya adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Sehingga untungnya Pak Sarto adalah 1 juta dikurangkan dengan 700.000 atau untungnya Pak Sarto sebesar 300.000. Nah, seperti ini untuk menentukan suatu kondisi apakah dia menjadi untung atau rugi. Jadi kita bandingkan dulu antara harga jual dengan harga beli. Lanjut yuk, contoh lagi, misalkan dengan model yang berbeda. Contoh ketiga, seorang pengusaha mengeluarkan 1 juta rupiah untuk usahanya. Dan pada hari itu dia mengalami kerugian 250.000. Maka pendapatannya berapa? Nah, kalau soal-soal seperti ini diketahui bahwa yang 1 juta ini menjadi harga beli, ya. Karena ini adalah uang yang dikeluarkan di awal. Kemudian dia mengalami rugi 250.000, ini adalah nilai R-nya. Gitu ya. Nah, tadi kita tahu rugi itu dapat dicari dari apa? Harga beli dikurangi harga jual. Sehingga kalau misalkan ditanyakan, maka berapakah pendapatan pada hari itu? Pendapatan pada hari itu merupakan harga jual. Sehingga harga jual dapat kita tentukan dengan cara nilai dari harga beli kita kurangi dengan nilai rugi. Sehingga harga jual atau pendapatan hari ini adalah 1 juta dikurangi 250.000. Atau harga jual pendapatan hari ini yaitu 750.000. Makanya pengusaha tersebut mengalami kerugian sebesar 250.000. Jadi begini, kalau misalkan diketahui kondisinya ruginya sekian, kemudian harga belinya sekian, cara mencari harga jual seperti apa? Nah, bisa seperti ini. Satu contoh lagi, misalkan kondisinya dia untung ini ya, yang kedua. Seorang pedagang sayuran mengeluarkan 1.500.000 untuk membeli sayurannya. Dan hari itu memperoleh keuntungan 200.000. Maka pendapatannya jadi berapa? Sama seperti contoh di atasnya, cuman ini kondisinya untung ya. Yang 1.500.000 ini menjadi harga beli atau harga awal yang dikeluarkan. Yang 200.000 adalah nilai untung atau U. Nah, karena kita tahu untung itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Gini ya. Sehingga harga jualnya adalah nilai dari harga beli ditambah dengan untung, karena kalau pasti dia untung harga jualnya lebih gede gitu ya. Sehingga harga jualnya jadi berapa? 1.500.000 ditambahkan dengan 200.000. Sehingga harga jual adalah 1.700.000. Nah, seperti ini ya. Ini adalah untuk menentukan nilai untung dari rugi dari suatu kondisi. Nah, biasanya selanjutnya setelah kita bisa menentukan kondisinya untung atau rugi, kemudian nilai untungnya berapa, nilai rugi berapa, itu kita ditanyakan bagaimanakah kalau misalkan kita menentukan persentasenya, berapa persen. Nah, kalau tadi kan berapa rupiah, nah sekarang diganti berapa persen. Nah, untuk menentukan persentase untung maupun rugi, caranya ya pertama kita harus tahu dulu nilai untungnya, kita hitung dengan cara yang tadi. Kemudian ini kita bahas untuk untung dulu ya. Persentase untung dapat kita tentukan dengan cara, nah ini maksudnya persentase untung gitu ya. Persentase untung dapat kita tentukan dengan cara nilai untungnya berapa dibandingkan atau dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100%. Jadi yang menjadi patokan itu adalah harga beli. Ini jadi patokan untuk persentasenya. Jadi nilai untung dibagi harga beli dikalikan 100%. Nanti untuk kondisi rugi pun juga sama. Nilai ruginya berapa dibagi harga beli dikalikan dengan 100%. Nah, kita bahas dulu dengan contoh ya.
Nah, contoh lagi yang pertama, untuk persentase untung, Rizky membeli sebuah sepeda dengan harga 2.500.000. Beberapa bulan kemudian, semakin banyak orang yang bersepeda sehingga harga sepeda semakin naik. Nah, akhirnya Rizky menjual sepedanya untuk memperoleh untung. Dijualnya seharga 3 juta. Tentukan persentase untungnya. Nah, dari sini sebelum kita hitung persentase, hitung dulu untungnya berapa. Kita tahu untung adalah harga jual dikurangi harga beli. Sehingga nilai untungnya Rizky adalah harga jualnya 3 juta ya. 3 juta kita kurangkan dengan 2.500.000. Atau untungnya sebesar 500.000. Nah, setelah kita tahu nilai untungnya, baru sekarang kita hitung persen untung. Persen untung adalah, ya kita ikuti langkah di atas ini ya. Jadi nilai untungnya berapa dibagi harga beli. Untungnya adalah 500.000. 500.000 dibagi dengan harga beli yaitu 2.500.000. Dikalikan dengan 100%. Nah, cara menghitungnya bisa kamu sederhanakan nolnya dulu. Di atas nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya kita coret. Nah, ini ada 5 nol kita coret sama. Nah, di bawah 5 nol juga kita coret. 5 dengan 25 kan sama-sama bisa disederhanakan ya. Sama-sama bisa dibagi 5. Maka yang bagian 5 ini kamu bagi dengan 5. 25 juga kamu bagi dengan 5 biar lebih sederhana. Sehingga menjadi berapa? 1/5 ya, ini dibagi 5 jadi 5, dibagi 5 jadi 1. Baru dikalikan 100%. Artinya menjadi berapa? 100 dibagi 5% atau menjadi 20%. Nah, seperti ini cara menentukan nilai persentase dari untung. Jadi besarnya nilai untung dulu tadi kita hitung, habis itu dibagi dengan harga belinya berapa dikalikan dengan 100%. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya dibalik? Nah, misalkan gini, bagaimana menentukan harga jual atau harga beli dengan persentase untung? Artinya kita tahu berapa persen untungnya, tapi kita nanya nih harga beli berapa, harga jual berapa. Nah, harga jual kalau misalkan kita tahu nilai persentase untungnya dapat ditentukan dengan cara 100 ditambah dengan nilai persen untungnya berapa, dibagi 100 dikalikan harga beli. Nah, kalau nyari harga beli dibalik. 100 dibagi 100 ditambah persen untungnya berapa dikalikan harga jual, seperti itu. Nah, ini biar lebih paham kalian kita bahas dengan contoh aja. Misalkan Ayubi menjual jam tangan seharga 120.000. Dengan harga tersebut Ayubi sudah untung nih 20%. Tentukan harga beli dari jamnya. Nah, artinya 120.000 ini merupakan harga jual. Gitu ya. Kemudian 20% adalah nilai dari persen untungnya. Jadi kamu tulis dulu aja di daftar gitu ya yang diketahui. Harga jual adalah 120.000. Persen untung adalah 20. Gitu ya. Kemudian kita mau mencari nilai dari harga beli. Harga beli adalah, nah, berarti 100, yang bawah apa? Yang bawah adalah 100 ditambah persen untungnya. Jadi 100 ditambah 20. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan harga jual yaitu 120.000. Sehingga harga beli menjadi di sini 100 dibagi 120 dikalikan 120.000. Nah, ini kalau kita lihat bisa dicoret nih atau bisa dibagi. 120.000 dibagi 120 ya. Ini bagi 120 jadi 1, dibagi 120 jadi 1000. Maka bersisa apa? Bersisa 100 kalikan 1000. Artinya harga beli adalah 100.000. Caranya seperti ini. Jadi ini contoh untuk yang warna hijau nih. Kita mencari harga beli. Bagaimana kalau misalkan pertanyaan mencari harga jual? Nah, kita bahas di contoh yang ini. Misalkan Raya membeli sebuah novel seharga 80.000. Kemudian dijual lagi nih dan mendapat untung 25%. Harga jualnya berapa? Nah, jadi kita daftar dulu. 80.000 ini adalah harga beli ya. Jadi HB adalah 80.000. Kemudian nilai persen untungnya adalah 25% karena dia untungnya 25%. Di sini ditanyakan nilai dari harga jual. Nah, kita tahu tadi rumusnya apa? Harga jual adalah
100 ditambah nilai persen untungnya berapa, dibagi 100 dikalikan harga beli, sehingga harga jualnya Raya, harga jual novelnya Raya adalah 100 ditambah 25 dibagi 100 dikalikan 80.000, atau menjadi 125 dibagi 100 dikalikan 80.000. Nah, 80.000 dengan 100 bisa dibagi nih. Ini nolnya kita coret ya. Nah, jadi 800 saja. 800 dikalikan 125 itu menjadi 100.000. Jadi harga jual novelnya Raya itu adalah 100.000, makanya dia bisa untung sebesar 25%, gitu ya. Nah, ini untuk kondisi yang untung. Gimana kalau misalkan untuk yang rugi? Nah, kalau rugi sebenarnya mirip-mirip ya. Bedanya adalah kita pakai persen rugi. Misalkan pertama kita hitung persen rugi dulu ya. Nah, untuk menentukan persentase rugi, nah ini salah ketik ini. Ini harusnya adalah rugi. Untuk persentase rugi dapat ditentukan dengan cara ya nilai ruginya berapa dibagi harga beli dikalikan 100%. Jadi diingat-ingat ya, patokannya harus selalu harga beli. Contoh nih, misalkan Rendra membeli sebuah HP seharga 3 juta rupiah. Beberapa bulan kemudian karena bosan, Rendra menjual kembali HP-nya dengan harga 2.400.000. Tentukan persentase kerugiannya. Nah, jadi pertama kita tentukan dulu nilai ruginya berapa. Rugi itu adalah harga beli dikurangi harga jual, karena harga belinya pasti lebih tinggi ya. Jadinya 3 juta dikurangi 2.400.000. Atau Rendra rugi sebesar 600.000. Nah, udah rugi 600.000. Berapa persen sih 600.000 itu? Nah, persen rugi dapat ditentukan dengan cara di atas ini tadi ya. Jadi nilai ruginya berapa dibagi harga beli kalikan 100%. Nilai ruginya adalah 600.000 dibagi harga belinya adalah 3 juta. Dikali 100%. Nah, sederhanakan dulu. Ini yang antara 600.000 dengan 3 juta. Ini kan yang atas nolnya 5 nih, yang bawah nolnya 6. Kita coret nolnya 5 biar lebih sederhana. Nah, jadi 6 dibagi 30. 6 sama 30 sama-sama bisa dibagi 6 ya. Dibagi 6 jadi 1, 30 bagi 6 jadi 5. Sehingga nilai persen ruginya adalah 1/5 dikalikan 100% atau menjadi 100/5% ya. Atau jadinya adalah 20%. Jadi Rendra rugi 20% dari penjualan HP tersebut. Nah, gimana kalau misalkan kita ditanya harga jual sama harga belinya? Nah, bedanya dengan untung tadi, kalau untung dia kan persentasenya menambah ya, karena semakin gede. Nah, karena dia rugi, maka bedanya hanya di bagian ini aja. Jadi nilai persentase rugi itu mengurangi. Bedanya ini. Jadi kalau harga jual 100 dikurangi persen ruginya jadi berapa, dibagi 100 kalikan harga beli. Kalau harga beli dibalik 100/100 dikurangi persentase rugi, kalikan harga jual. Seperti itu ya. Jadi bedanya kalau untung harganya semakin tinggi, kalau rugi ya semakin rendah. Contoh yuk. Irsyad menjual sepatu barunya seharga 200.000 karena salah ukuran. Nah, dengan harga tersebut Irsyad mengalami kerugian 20%. Kira-kira Irsyad belinya berapa? Nah, berarti kan 200.000 ini merupakan harga jual. 20% adalah persentase dari ruginya. Nah, kita cari nih harga belinya berapa. Jadi kita pakai cara yang hijau ini. Kita daftar dulu. Berarti harga jualnya adalah 200.000. Kemudian persentase ruginya adalah 20%. Harga beli berapa? Nah, kita pakai rumus yang warna hijau. Jadi 100 dibagi 100 kurangi persentase rugi yaitu 20%. Kita kalikan dengan harga jualnya yaitu 200.000. Sehingga menjadi berapa? Menjadi 100 dibagi 80 dikalikan 200.000. Nah, yang 200.000 itu bisa kita bagi dengan 80. Dibagi 80 jadinya adalah 25. Jadinya 2.500 gini ya. Nah, akhirnya
2.500 kita kalikan dengan 100. Sehingga harga beli menjadi berapa? 250.000. Nah, jadi awalnya Irsyad itu belinya 250.000. Makanya waktu dijual 200.000 dia rugi 20% seperti ini. Nah, gimana kalau misalkan pertanyaan mencari harga jual? Nah, di contoh selanjutnya nih, contoh terakhir. Misalkan Nasabta memiliki sebuah baju yang sudah lama tidak dipakai. Baju tersebut dibeli dengan harga 300.000. Jadi dulu belinya 300.000. Kemudian dia dijual nih, tapi dia dapat mengalami kerugian sebesar 20%. Nah, harga jualnya berapa? Nah, kita daftar dulu sehingga yang 300.000 ini menjadi harga beli. Jadi HB adalah 300.000. Kemudian persentase ruginya Nasabta adalah 20%. Nah, kita ditanya berapakah harga jualnya. Harga jual adalah rumusnya tadi gimana? 100 dikurangi persentase dari ruginya berapa? Dibagi 100 dikalikan harga beli. Sehingga harga jualnya bajunya tadi adalah 100 dikurangi 20 karena dia ruginya 20%. Dibagi dengan 100 dikalikan harga beli adalah 300.000. Sehingga harga jualnya menjadi yang atas 80 dibagi 100 dikalikan 300.000. Nah, ini kalau kita bagi dengan 100, nolnya bilang 2 ya. Jadi tinggal 3.000 dikalikan 80 atau jadinya adalah 240.000. Jadi harga jual dari bajunya tadi adalah 240.000 sehingga Nasabta mengalami kerugian sebesar 20%. Nah, jadi seperti ini ya penjelasan dari aritmatika sosial untuk bagian untung dan rugi. Bagaimana tadi cara mencari untung, bagaimana cara mencari rugi, juga menentukan bagaimana sih kalau kondisinya untung, bagaimana kalau rugi. Juga bagaimana menentukan persentase dari untung dan rugi. Nah, semoga yang kita pelajari tadi bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Semangat belajar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.